Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kali ini saya akan mereview tentang cara membuat box audio converter untuk sound card V8 ya, yang udah beberapa kali saya review, dan kemudian juga atau untuk audio elemen yang di Android ya, efek yang ada di Android. Dan kali ini saya akan reviewnya, boxnya adalah untuk dipasangkan ke rig ya. Rignya bisa apa saja ya, mereknya. Cuman kali ini karena saya adanya rig ICOM IC 2300, maka saya akan contohkan untuk ICOM IC 2300H ya. Yang lain juga hampir sama aja, karena yang paling pokok adalah kita mengetahui pin soket dari extra mic-nya ya. Baik yang memakai RJ45 seperti ICOM 2300 ini dan serinya, ataupun mungkin untuk Alinco ya yang seperti ini, ataupun untuk Yaesu yang memakai pin soket RJ11 yang 6 pin. Kalau RJ45 kan ada 8 pin seperti ini. Kalau RJ11 untuk Yaesu FT2900 itu kan 6 pin. Tidak masalah, yang penting kan kita tahu apa yang akan dipergunakan di pin extra mic tersebut. Dan kemudian di box ini saya masih akan tetap mempergunakan mix bawaan ya, extra mic bawaannya. Jadi tidak menggunakan mic tersendiri dari sound cardnya, mic tersendiri sound card, atau mic dari membuat mic dari untuk HP-nya ya. Jadi saya masih akan tetap mempergunakan extra mic bawaan. Nah ini skemanya ya, saya contohkan. Yang pertama tentu kita harus tahu ini sudah saya pernah sampaikan di sebelumnya pada saat mereview tentang membuat Roger Bib ya untuk rig. Nah ini saya contohkan untuk ICOM 2300 ya yang memakai RJ11 seperti ini. Jadi yang kita pakai adalah hanya pin mic ya. Pin mic itu nomor 6 seperti teman-teman lihat, dan juga ground nomor 5, ground mic ya, ini. Jadi kita hanya perlu jalur ini, sementara jalur-jalur yang lain ya 1, 2, 3, 4, 7, 8 itu tidak diganggu ya. Jadi tetap langsung ke soket RJ 45 ini ya. Nah, jadi kita hanya skemanya seperti ini ya. Aduh, kurang masuk mungkin. Silakan teman-teman bisa melihat sendiri, bisa di capture ya. Jadi jalur mic dari soket RJ kita potong ya. Satu kita gunakan untuk ke port jack speaker atau headset, baik dari sound card atau dari HP ya. Kemudian yang dari soket female RJ45 yang akan kita bikin nanti di box ya, itu kita gunakan untuk ke port mic sound card atau HP. Semuanya mempergunakan jack stereo 3,5 mili yang stereo ya, harus stereo. Karena pin yang akan kita ambil, karena saya mempergunakan kabel mono ya, yang kita ambil dua-duanya adalah pin nomor 2 dan pin nomor 3 ya. Jadi pin tengah dan pin ground. Pin tengah ini biasanya bagian kanan L ya, dari audio. Ini juga sama ya, pin 2 dan pin ground ya. Pin ininya tidak saya pakai, tapi kalau misalkan teman-teman mau penggunaan stereo, ini bisa di jumper sebenarnya nih, tapi hasilnya sama saja ya. Nah itu teman-teman. Kemudian juga saya langsung aja bahannya yang tadi ya. Yang pertama
ini saya pakai box kecil ya, seperti ini, yang kecil saja karena isinya tidak ada apa-apa. Kemudian yang kedua tentu ini nih, soket female RJ45 seperti ini ya, yang akan kita pasangkan nanti di box ini. Ini saya beli di toko online ya. Untuk penomorannya seperti ini, nomor ini kan arahnya seperti ini ya, sama. Oke, arahnya seperti ini. Jadi saya hitung nomornya dari sini, posisinya seperti ini. Oke, kurang kelihatan. Arahnya seperti ini, satunya ketika kita balik maka nomor satunya dari sini. 1, 2, zigzag ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kita akan solder dalam posisi seperti ini nantinya. Jadi satunya dari kanan. Kalau dibalik seperti ini maka satunya dari kiri. Oke. Nah, kemudian tadi jack stereo 3,5 mili ya, seperti biasa. Kemudian saya mempergunakan untuk tadi kabelnya, untuk yang ke mic dan ke speaker ini, jumper ini adalah mempergunakan kabel Abser mono ya, ini yang 2 jalur secukupnya. Dan juga supaya praktis ya teman-teman, untuk ini, untuk kabel RJ45 yang sudah jadi, saya beli kabelan yang sudah jadi, yang panjangnya 1,5 meter, paling pendek saya potong. Jadi teman-teman tidak usah membuat harus punya tang crimping dan lain-lain. Ini banyak di toko-toko komputer atau di toko elektronik ya. Dan teman-teman upayakan pilih yang ininya tidak keras ya, yang lentur. Kalau yang lentur biasanya ininya adalah serabut, isi kabel dalamnya adalah serabut, sehingga lentur. Kalau yang keras biasanya isi kabelnya adalah kabel tunggal ya, jadi kurang enak ya, agak susah nanti mengaturnya. Nah ini, jadi ini kita yang akan nanti colokkan ke rignya ya. Sedangkan yang ini, yang di box ini adalah yang berasal dari Xceramic ya. Jadi Xceramic kita masuk dulu ke sini yang aslinya. Kemudian dari box ini untuk rignya kita pakai kabel LAN yang kita beli ini, atau yang teman-teman bikin dengan jalur yang seperti ini, seperti tadi. Oke. Kemudian untuk mana jalurnya ya. Nah, ini teman-teman dalam posisi mengarah seperti ini ya, arah pinnya ada di atas. Kalau ini ada klipnya di bawah. Ini banyak di Google ya, terutama untuk pemilih warna dan nomor ya, nomor dan warna. Ini biasanya pakai straight kalau bukan cross ya, yang umum. Jadi dalam posisi seperti ini teman-teman tinggal buka Google, ini warnanya sudah ada. Jadi nomor urutannya dalam posisi pinnya di atas seperti ini ya, urutannya, sehingga teman-teman nanti untuk menyolder kembali ke soket female ini kan nanti kita akan sambung lagi ke sini seperti itu, sesuai dengan urutannya ya, kecuali yang jalur mic yang hijau ini jalur mic nomor 6 ya. Yang lainnya full ya, full di solder ke soket female ini, kecuali mic itu dipotong. Yang mic ini kita pasang ke jack untuk mic, kemudian yang masuk ke pin ininya adalah dari jack speaker ya. Oke ya. Ini urutannya kan tadi teman-teman silahkan lihat sajalah, seperti ini ya. Yang jelas yang hijau ini adalah jalur mic-nya, kemudian jalur ground-nya adalah yang biru putih. Nah, jalur ground-nya adalah yang
biru putih seperti ini. Kita akan pakai dua ini. Baik, kita lihat saja yang sudah jadi supaya tidak berlama-lama. Nah, ini teman-teman ya. Ini sudah saya pasangkan sedemikian rupa, dibolongin ya, dimasukin ke sini. Kemudian ini adalah jack yang tadi saya tunjukkan. Ini saya sengaja kasih tanda ya, karena ininya sama, supaya tidak terbalik. Ini yang masuk ke mic nanti ke sound card, dan ini yang masuk ke jack speaker sound card atau handphone ya. Jadi di dalamnya tidak ada apa-apanya, hanya seperti ini saja. Ini yang pertama, jalur ground yang dari jack stereo itu semuanya di jumper ya. Semuanya di jumper ke pin nomor 5, ke pin ground. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Nah, ini makanya ini groundnya ke pin nomor 5, yaitu yang ini ya, yang biru putih yang tadi ya. Nah, kemudian ini yang hijau, yang jalur mic-nya ini langsung masuk ke jack mic ya. Jack mic sini. Nah, ini langsung keluar dan kita ambil pin nomor 2. Pin nomor 2-nya. Sedangkan groundnya ke ground. Kemudian dari speaker yang ini ya, yang satunya. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, ini baru masuk ke pin soket female ya, ini ya. Jadi kita hanya memotong saja dan dikeluarkan menjadi 2 jack. Ini pin yang lainnya ya, mungkin tidak terlalu kelihatan. Ini tetap disesuaikan dengan pin asal ya, dengan pin asalnya. Jadi tidak ada yang luar biasa. Seperti itu penjelasannya ya, seperti ini tadi. Jadi ini yang pin mic-nya kita potong, satu masuk ke jack mic, dan dari out jack speaker baru masuk ke rig ya. Yang lainnya tidak ada masalah, karena yang groundnya juga kita hanya tempel saja di sini, jadi tidak dipotong kalau groundnya. Oke, saya kira itu ya, cukup sederhana seperti ini. Di pasaran biasanya harganya di atas 100.000 ya, bikin seperti ini. Kita tinggal tutup saja bawahnya dan kita akan langsung tes. Baik, yang pertama kita akan mengetes untuk yang sound card dulu ya. Ini kita lepas extra mic-nya, kemudian akan kita colokan yang ini, yang dari box yang kita bikin. Oke, ada masalah. Kemudian yang dari extra mic kita colok ke box PTT yang kita buat. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk jalur mic ya, ini mic kita masukkan ke mic kondensor. Kemudian yang speaker kita bisa masukkan ke yang headset atau ke yang earphone. Jadi bisa dua-duanya, nggak ada masalah karena dua-duanya sama. Saya masukkan aja ke earphone ya, dan kita hidupkan. Oke, dan jangan lupa kontrol utamanya ada di monitor ya. Biasanya di monitor kita hanya 1/4 itu sudah kencang. Kemudian kita bisa mengatur untuk mic-nya yang di volume mic. Yang lainnya silakan menyesuaikan. Saya akan mempergunakan ini sebagai kontrolnya untuk mendengarkan ya. Kita akan mulai cek. Oh, ininya belum ya. Cek, it's terlalu besar karena kalau mempergunakan ini besar sekali. Cek 1, cek 1 2 3 3 2 1, dicoba. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya teman-teman sekalian, cek 1 1 2 3, kita bisa merubah-rubah ini. Cek 1 1 2 3.
Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3. Cek 1. Ya. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Jadi sudah bisa normal, nggak ada masalah ya, karena yang untuk sound card kan seperti ini memang suaranya. Ini saya pakai seperempat juga kurang karena memang sudah cukup kencang. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Seperti itu untuk pengaturan-pengaturan yang lainnya. Cek 1 2 3. Ini mic-nya bisa diatur. 2 3. Cek untuk sound card V8 mempergunakan box audio converter bikinan sendiri. Oke, kita untuk ke aplikasi yang Android ya. Kita lepas ini dan kita mulai ke aplikasi ya. Seperti biasa kita memakai splitter ya, memakai splitter seperti ini supaya mudah. Kita langsung colokin splitternya ke port jacknya. Kemudian ini sesuai masing-masing. Yang speaker kita masukkan ke tanda headset di sininya. Splitternya mau yang seperti apa silakan teman-teman, tergantung yang ada. Kemudian yang mic kita colokkan ke mic ya. Nah, upayakan teman-teman di sini ya, di sininya ketika dicolokin ini harus muncul dulu tanda apa, tanda headset ya. Kalau belum muncul tanda headset berarti belum bisa ya. Jadi biasanya ada yang langsung, ada yang harus dikonslet dulu. Model saya seperti ini. Kalau model yang HP saya harus dikonslet dulu. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah muncul tanda ini berarti sudah bisa digunakan. Ini audio elemen ya. Audio elemennya saya hidupkan. Oke, kita tunggu. Oke, saya memakai efek saja. Kita hidupkan. Saya akan hanya memakai equalizer dan echo saja ya, echo delay. Nah, kita akan coba. Jangan lupa ini kalau mau pakai live-nya di bawah harus dihidupkan sampai biru seperti itu. Kita akan coba ya. Cek 1. Nah, ini sudah ada ya teman-teman bisa mengatur volumenya dari sini ya. Sudah saya jelaskan dulu, atau dari volume handphone ya untuk kesininya ya. Kita akan buka karena ini masih kosong. Echo-nya saya akan putar, mulai cek 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1. Cek 1 2 3 2 1 ya. Jadi oke ya, hanya menghidupkan echo delay saja kita sudah mendapatkan efek audio dari aplikasi Android ini, audio elemen ya. Ini yang saya pakai seperti yang dulu ketika saya menyampaikan untuk yang HT ya. Kalau teman-teman ingin variasi silakan, di sini ada reverb dan lain sebagainya bisa dipakai ya. Hanya ya kita pakai salah satu saja supaya memang suaranya tidak pecah ya. Karena ini juga sudah bagus ya. Jadi yang ini bisa dipakai multifungsi ya, box yang kita bikin ya. Bisa V8, bisa juga aplikasi Android di HP teman-teman. Oke. Saya kira itu saja ya reviewnya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang memerlukan untuk
rig ya. Sekali lagi, rig teman-teman merek apa saja tidak masalah, yang penting teman-teman tahu pin soketnya untuk mic saja, karena kita hanya memotong jalur mic dan dilewatkan ke aplikasi ini atau ke Soundcard V8 ini. Oke, saya kira saja teman-teman ya. Terima kasih.